UMKM adalah merupakan tombak ujung dari perekonomian masyarakat. Ujung tombak dari perekonomian Ah, masyarakat. harus memiliki apa sih nilai saya di mata orang lain. Nah, dibandingkan caleg-caleg yang lain. Ya, ya, Nah, ya. kita harus tampil, kita harus speak up juga. Iya, Kalau iya. kita nggak tampil, Iya. orang-orang nggak akan tahu Betul. lu siapa, tiba-tiba nyalek gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Karena di sini memang ada beberapa pelatihan yang mengkhususkan para UMKM ini maju di bidang teknologi digital marketing. Iya, iya, iya. Nah, saya ingin memfokuskan bagaimana memang orang Minang ini suksesnya di Minang. Betul, Jadi betul. enggak nunggu dia sukses dulu di rantau balik ke Minang gitu. Iya, 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 iya. Dan saya juga ingin mengubah mindset masyarakat Minang ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast. Hari ini kita akan berbicara dengan salah seorang tokoh wanita penggerak UMKM. Beliau adalah, kita sambut tamu kita pada pagi hari ini, Ibu Weni Yuliani. Wah, luar biasa. Ada tepuk tangan yang meriah untuk Bu Weni nih. Iya, terima kasih Pak Ir. Apa kabar Bu Weni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana? Terima kasih atas kedatangan Bu Weni di podcast ini. Mudah-mudahan ini podcast ini memberikan informasi dan pencerahan untuk dunia UMKM kita. Iya, Baik, silakan Bu Weni sapa-sapa Dunsana Podcast kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dimanapun teman-teman berada. Saat ini saya hadir di PKS TV sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Weni Yuliani adalah salah satu caleg yang akan ikut berpartisipasi di Pemilu 2024 nanti. Baik, Dunsana, Bu Weni Yuliani adalah seorang penggerak di bidang UMKM, ya. Dan next, sebelum dia maju sebagai salah satu caleg dari PKS dengan nomor cantik 9 ya Bu ya. Ya benar Pak ya. Ya, ini orang wanita yang memang bergerak di bidang UMKM. Ibu asalnya mana Bu? Lebih tepatnya? Iya, saya asalnya Pariaman. Oh, Pariaman, sekampung Pak. Iya. Paris ya Pak ya? Paris ya. Pariaman sekitarnya. Kalau saya di besarnya sebenarnya lebih banyak di Barangan Bu. Kalau Bu ini di mana? Saya di Limopuroi. Limopuroi. Aduh, ini luar biasa orang Limopuroi. Iya. Banyak juga tokoh-tokoh Pariaman, dan Pariaman ini terkenal dengan salah wanita-wanitanya yang kuat, Bu. Iya, Iya benar kan? sekali. Di kampung Kito itu jam 3 pagi sudah berdiri ibu-ibu di pinggir jalan membawa bekalan-bekalan untuk dijual ke pasar. Ini luar Benar. biasa, luar biasa. Jadi kita akan bicara panjang lebar bagaimana pemberdayaan wanita barangkali Bu ya, Iya. UMKM, ya kan? Ya, mungkin Bu ini juga boleh cerita dulu latar belakang sebelum ini, apa bergerak di bidang apa atau apa yang dunia yang lebih banyak Ibu ditekuni selama ini Bu Iya. ini. Iya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ir. Terima kasih atas kesempatannya telah mengundang saya di sini. Sebelumnya ya, saya memang sebagai karyawan biasa dulunya sempat menjadi seorang sespri, sekretaris pribadi dari Umi Harneli ketika masa kepemimpinan Bapak Mahyildi di tahun 2015 hingga 2020. Alhamdulillah 5 tahun mengabdi sebagai sespri, kemudian saya dipindahkan ke bagian keperkantoran di anggota sespri wali kota. Nah, 2 tahun setelah itu hingga 2020. Iya, iya. Nah, setelah itu baru saya beranjak ke bidang usaha, bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri ketika Bapak Mahyildi naik sebagai gubernur, saya resign dan memutuskan untuk membuat usaha bareng suami. Nah, ada beberapa usaha dan kita kolaborasi juga dengan teman-teman yang mumpuni di bidang mereka masing-masing. Iya, iya, iya. Nah, salah satunya usaha yang saya tekuni pertama itu adalah di bidang kuliner. Bidang kuliner ini memang karena background dari keluarga suami itu memang ada yang
kuliner, bikin usaha kuliner, dan kita terinspirasi dengan beliau karena cukup sukses mengangkatkan kulinernya di daerah Bukit Tinggi. Nah, beliau membuka kuliner rumah makan spesifiknya nasi bungkus daun waktu itu. Nah, karena di Kota Padang kita belum ada cabang atau sejenisnya yang membuka usaha tersebut, sehingga kita terinspirasi untuk membuka usaha juga di sana. Dan itu bertahan hingga 2 tahun. Dan saat-saat pandemi itu Pak Ir, dan itu sangat menjadi tantangan bagi saya di dunia usaha ya, bisnis kecil-kecilan yang saat itu notabene saya belum siapa-siapa dalam usaha kuliner ini gitu. Nah, mencoba untuk bertahan selama masa pandemi karena kita berpikir bahwa pandemi itu mungkin banyak sektor-sektor yang mati, banyak usaha yang tumbang gitu. Nah, namun di bidang kuliner itu pasti manusia butuh makan. Nah, berangkat dari hal itulah kita mencoba untuk scale up, untuk membangun bisnis kuliner ini. Nah, akhirnya kita bisa mampu bertahan selama 2 tahun. Nah, setelah itu baru saya membuka usaha dan kerjasama dengan teman-teman yang lain di bidang skincare, produk kosmetik. Dan itu juga mengangkat nama Sumbar ya tentunya. Karena kita memilih maklonnya di daerah Sumbar, bukan yang di luar. Karena kita tahu ya produk-produk skincare itu sekarang sedang booming-boomingnya di zaman sekarang. Apalagi skincare ini tidak dibutuhkan oleh seorang perempuan saja. Para laki-laki sekarang juga. Itu juga kepincut dengan tampilan kinclong, glowing. Nah, ini adalah salah satu tantangan dan peluang bagi kita. Bagaimana Sumbar ini naik ke depannya dari segi UMKM, kemudian memperdayakan apa yang ada potensi di Sumbar sendiri gitu, tanpa harus mencari produk di luar gitu. Nah, kita tahu kalau brand-brand yang terkenal di TV, di iklan TV yang sering kita tonton itu, mereka kan besarnya itu memang udah banyak produk-produk yang dilahirkan, kemudian mereka punya agensi reseller yang mereka edarkan di pelosok Indonesia. Nah, tentunya kita memiliki visi dan misi yang sama juga dalam mengembangkan produk skincare ini. Nah, berarti Bu Weni ini dari asisten pribadi dari Umi, kemudian memiliki usaha-usaha ya. Dari rumah makan, skincare, kan gitu. Dan saya yakin masih ada yang belum disebutkan, ya enggak? Iya, benar. Iya, tapi kita ajak dulu Dusana Podcast untuk terus menonton podcast ini dan jangan lupa memberikan komentar serta mengklik ya, klik link ya di description. Dan untuk diketahui untuk podcast kali ini ya Bu ini akan memberikan gift-nya adalah bisa skincare juga diskon ya untuk umroh dari Bu Weni nanti ya. Iya, benar untuk sekali. 5 komentar terbaik ya. Iya. Makanya ikuti terus podcast ini. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai akhir, kita akan berikan voucher diskon untuk paket perjalanan umroh, serta teman-teman juga bisa memilih nanti produk skincare yang kita produksi sendiri. Iya, mantap. Aduh, saya buat tampil sini nak. Iya, skincare. Benar. Baik, Bu Weni. Jadi saya dapat bocoran ya kan, setelah Ibu menjalani bisnis usaha, ya sekarang saya dapat bocoran Ibu sedang asik-asiknya menggerakkan sebuah organisasi pemberdayaan wanita. Apa itu Bu? Kalau boleh cerita gimana tentang gagasannya itu? Iya, silakan. Benar sekali Pak Ir, karena kita sudah berkecimpung di dunia politik, istilahnya mau nggak mau kita harus memiliki sebuah komunitas yang itu akan menunjang kedepannya bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di sini saya sudah membentuk sebuah himpunan Pak Ir, yaitu Himpunan Hiwa Pemi. Hiwa Pemi. Hiwa Pemi ini merupakan himpunan wanita pengusaha Minang. Nah, kenapa wanita pengusaha Minang? Karena konsepnya di sini karena kita perempuan, kita harus memberdayakan perempuan yang ada di Minangkabau ini. Karena kita tahu basic dari Sumbar, penduduk Sumbar khususnya ya yang ada di Indonesia ini, memang perempuan ini memiliki peran penting. Iya. Nah, Bundo Kanduang lah. Bundo Kanduang.
di luar perannya sebagai Ibu? ibu rumah tangga, kemudian seorang istri, pastinya memiliki keinginan untuk memajukan perekonomian keluarga. Betul. Nah, dari sini kita mengangkatkan tema memang khusus para perempuan, karena untuk pengusaha itu udah jelas laki-laki punya usaha sendiri. Yang pasti itu sebagai tanggung jawabnya sebagai keluarga, dia pasti punya pekerjaan sendiri minimal ya Pak Ir ya. Jadi di sini kita memang ingin mengangkat bagaimana perempuan Minang ini lebih berdaya, lebih memiliki nilai dibandingkan perempuan yang tidak memiliki apa-apa di luar sana. Nah, di sini melalui Hiwapemi ini kita mengumpulkan para UMKM kecil, Pak Ir. Nah, kalau UMKM besar itu mereka sudah ada yang mewadahi, dan tentunya kalau yang besar itu mereka sudah punya modal yang tinggi dong pastinya. Nah, di sini kita mau merangkul teman-teman UMKM yang kecil ini yang masih setaraf produk-produk rumahan seperti makanan-makanan yang olahan sendiri. Nah, itu akan kita rangkul dan kita berdayakan mereka. Nah, di sini UMKM adalah merupakan tombak ujung dari perekonomian masyarakat. Ujung tombak dari perekonomian masyarakat. Karena selama pandemi kita tahu bahwa banyak sekali yang berhenti bekerja. Betul. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ditutup karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Nah, di sini UMKM ini tetap aktif, tetap eksis selama pandemi. Betul. Meskipun skalanya masih kecil. Nah, di sini kenapa kita mengumpulkan para UMKM ini? Karena inilah yang menjadi tombak ujung perekonomian. Nah, mereka nggak aktif aja sehari, mereka bisa nggak makan. Betul. Nah, nggak jualan aja sehari, bisa nggak bisa membayar uang sekolah, cicilan segala macam. Kalau tutup penjual lontong, saya bingung juga nyari lontong. Nah, benar Pak. Yang biasanya kita sarapan pergi ke kedai, warung gitu ya. Dan katanya salah satu pertahanan ekonomi Indonesia itu ada di UMKM. Benar. Kalau di Barat, misalnya di Amerika, ketika turun harga saham, ya kan, atau terjadi krisis di bank, mereka langsung miskin gitu kan. Indonesia tidak. Ketika terjadi krisis dunia, mereka nggak tergantung dengan putaran saham segala macam, dia tetap jualan kayak gitu kan. Benar sekali. Ya kan, walaupun sekedar penjual lontong di pinggir jalan gitu, tapi itu membuat mereka bertahan dengan hidup. Nah, maka ini sangat menarik sebenarnya. Cuman yang perlu mungkin dengan Hiwapemi ini mungkin akan lebih berdaya mereka. Artinya ya mereka akan dididik, mendapatkan edukasi barangkali Ibu. Apa saja kira-kira edukasi yang mungkin bisa Ibu Weni berikan kepada mereka? Nah, yang pertama kita memang mengumpulkan UMKM ini di levelnya milenial ke bawah, milenial ke bawah. Jadi kalau milenial, kemudian Gen Z. Kalau generasi Y itu istilahnya yang 45 ke atas. Nah, itu kita tidak rekomendasikan. Karena apa? Karena di sini memang ada beberapa pelatihan yang mengkhususkan para UMKM ini maju di bidang teknologi digital marketing. Oh, berarti lebih kepada milenial ke bawah ini ya? Iya, benar. Bukan sisi ya di atas 45-an atau jadi tapi, lebih anak muda berarti segmentasinya. Tapi ketika mereka mau bergabung di sini kita juga tampung. Jika mereka mau mengupdate skill mereka, kemampuan mereka di bidang digital marketingnya, karena ujung tombak dari sebuah usaha itu pasti marketing kan. Kalau kita nggak bisa marketing, kita nggak akan mendapatkan nilai tambah dari penjualan kita. Nah, di sini dari Hiwapemi ini kita adakan pelatihan-pelatihan khusus bagaimana mereka itu bisa melakukan marketing terhadap produk mereka masing-masing. Nah, melalui teknologi digital. Nah, digital marketing ya. Terutama mulai dari packagingnya, kemudian tampilan produk ya, branding kemudian bagaimana cara menjualkan. Apalagi sekarang toko-toko seperti marketplace itu kan sebagai wadah juga bagi kita para pelaku UMKM, bagaimana kita mengadu skill kita di sana untuk berjualan di sana. Kalau kita tidak mampu di bidang digital marketing ini, kita akan tersingkirkan.
Jadi saya juga heran, ada di dekat rumah saya Bu, kalau malam-malam tuh antriin anak belanja. Apa yang dijual? Saya nggak tahu juga mau berhenti kayak gitu kan. Yang usaha tuh anak-anak muda. Iya. Pakai tenda, tapi malamnya antrinya sampai ada sekitar 5 meter 10 meter loh. Ini orang ini beli apa? Kalau tidak saya cuma telur gulung aja gitu loh. Tapi kok bisa anak muda nih antri untuk beli telur gulung gitu kan? Iya. Booming berarti ya Booming Pak ya? berarti ini mungkin salah satu strategi marketing mereka barangkali ya. Iya benar. Jadi ini luar biasa sebenarnya kalau memang sekarang ini sudah berapa member yang sudah bisa bergabung? Alhamdulillah udah terdata hampir 190-an Pak Ir. 190-an. 90-an hampir 100. Oh, 90-an. Member yang udah bergabung Dari di beberapa komunitas kita. baru kan? Baru, Iya, belum lama baru ya? 2 bulanan ini kita baru 2 buka informasinya, dan itu pun saya mesernya hanya ke beberapa media sosial. Dan itu tanggapan masyarakat dan anak-anak muda itu sangat luar biasa juga Pak Ir. Iya. Karena kita tahu ya, tantangan terbesar bagi anak muda yang baru lulus kuliah itu adalah pekerjaan, bukan? Betul. Dari pekerjaan itu saya ingin mengubah mindset mereka. Kenapa harus bekerja? Kenapa harus mencari mengantarkan lamaran ke perusahaan, Iya. kemudian ke PT-PT gitu kan? Kenapa kita sebagai kaum milenial, kaum muda nggak mencoba untuk mengapresiasikan apa yang ada di diri kita? Nah, saya yakin setiap manusia itu pasti ada punya potensi masing-masing. Betul. Nah, namun bagaimana cara mengelola potensi ini keluar? Iya. Nah, bagaimana cara kita melatih diri kita untuk mampu tanpa orang lain gitu. Nah, di sini mindset ini mau didudukan. Nah, teman-teman mau berbisnis, ujung-ujungnya kan cuan ini Pak ya. Iya, betul. Ujung-ujungnya duit kan. Karena kita tahu orang tua sudah bersusah-susah membiayai kita kuliah hingga sarjana. Tapi setelah itu akhirnya nganggur gitu. Iya. Tapi bagaimana cara merubah pola anak muda ini untuk mengupdate diri mereka sendiri tanpa harus dibantu orang tua lagi. Kemudian yang ratusan bahkan ribuan antri untuk mengantarkan lamaran pekerjaan itu sangat tidak worth it sekali Pak Ir. Karena masing-masing kita itu harus punya nilai value. Nah, disinilah yang menjadi tantangan pada anak-anak muda sekarang. Nah, jangan hanya rebahan di rumah, karena ini kasus yang sering kita hadapi ke Pak Ir. Nah, orang tua sangat risau sekali melihat anak-anak mereka yang sudah sarjana, kemudian sia-sia dengan sebatas ijazahnya saja, tapi tidak ada kemampuan yang mereka miliki untuk membangun potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Ada opini yang berkembang, yang nama bekerja itu adalah kerja di instansi, kerja di perusahaan. Tapi kalau menggaleh, ya kalau jualan di pinggir jalan dengan UMKM seperti itu, walaupun omsetnya sehari 1 juta, itu namanya bukan bekerja, itu namanya manggaleh. Benar sekali. Iya. Sementara ini mindset yang harus kita bangun. Saya memang pemerhati pendidikan juga Bu, karena saya Aswirman SPD gitu kan. Benar. Sarjana percaya diri gitu. Karena mindsetnya adalah mau begitu. Jadi saya berhadapan dengan anak muda, ya mungkin Anda lihat podcast yang kemarin, salah satu pertanyaan kegalauan anak-anak muda yang tamat kuliah tidak tahu mau bekerja di mana. Benar sekali. Nah, karena apa? Mindsetnya bekerja, bukan cari uang gitu kan. Nah, ini kan kembali lagi ke ini ya, dorongan orang tua. Nah, seharusnya orang tua itu jangan tekankan ke anak-anak mereka yang baru lulus kuliah atau yang sedang kuliah itu. Lulus kuliah cepat ya nak, nanti bekerja, lamar sini ini atau daftar CPNS. Nah, ini termasuk orang tua saya, Pak Ir, sangat menginginkan saya ini sebagai PNS loh. Betul. Dan saya sudah mencoba beberapa kali tes. Nah, itu qadarullah ya, mungkin belum nasib saya atau belum rezeki saya sebagai PNS, tapi memang di sini kita belajar gitu. Walaupun kita bukan pegawai pemerintahan atau pegawai swasta, tapi kita harus maju. Nah, artinya sebagai perempuan kita jangan hanya menerima saja. Bagi yang sudah bersuami misalnya kan, sudah berkeluarga, jangan hanya menerima apa yang ada dikasih sama
suami. Nah, kita sebagai perempuan juga harus punya pendirian sendiri, penghasilan sendiri, karena nikmatnya mencicipi uang sendiri itu beda loh Pak Ir, ketika kita betul. Menerima uang dari suami saja gitu. Nah, ini kita memang harus memiliki sesuatu yang kita banggakan untuk diri kita sendiri. Jadi kepada anak-anak muda ya, silakan untuk bergabung dengan Hiwa PMI, ya terutama anak-anak muda milenial yang perempuan berarti Bu, yang punya usaha-usaha. Nanti mungkin akan ada kelas-kelas untuk upgrading misalnya, atau pelatihan-pelatihan ya tentang bagaimana mengembangkan bisnis ya kan, terutama juga kan di era digital akan masuk kepada marketing digital marketingnya lah kan, sehingga usaha mereka lebih maju. Kalau misalnya soal izin segala macam itu tahapannya gimana Bu? PIRT atau sekarang kan ada halalisasi nih produk halal, itu seperti apa tahapannya untuk UMKM itu? Iya, untuk member yang sudah bergabung di sini ya di HIWAPM ini ya Pak Ir, kita sudah menggalakkan bagaimana yang udah punya usaha. Kita kan di sini ada membernya itu belum ada usaha, tapi mereka ada rencana bisnis yang planningnya yang udah disusun gitu. Jadi di sini di grup ini tidak hanya sebagai UMKM yang udah punya usaha, tapi mereka yang mau bergabung di grup ini sebagai orang yang ingin berusaha nantinya. Nah, sini kita tekankan bagi yang udah punya usaha, saya sarankan untuk melakukan pengurusan izin. Nah, izin ini berupa NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini setaraf UMKM itu juga diwajibkan untuk memiliki izin. Karena ini sangat berkaitan dengan proses-proses perizinan yang lainnya. Seperti ketika kita punya usaha, kemudian kita ingin menaikkan omset jualan kita, tentu kita ingin berkembang dong. Nah, dengan berkembang ini kita nggak bisa hadir di masyarakat tanpa ada legalitas yang jelas. Nah, dengan adanya legalitas yang jelas ini, kita bisa mampu melompat lebih tinggi. Nah, dalam usaha yang kita bangun di sini, kita mewajibkan mereka untuk mengurus perizinan NIB ini. Melalui sistem OSS RBA, Online Single Submission. Nah, ini merupakan program pemerintahan yang juga bermanfaat untuk pelaku UMKM, di mana ujung-ujungnya dalam sebuah usaha modal ya Pak Ir. Nah, di sini dengan adanya izin, masyarakat yang punya usaha ini terbantu dalam pengurusan modal usahanya. Pengaruh ke modal usaha NIB ya? Iya, lebih ke modal usaha pertama ya. Modal usaha ini bisa kita dapatkan melalui KUR nanti. Kemudian lembaga-lembaga keuangan, baik pemerintah atau swasta, dan itu sangat dianjurkan. Nah, dengan adanya NIB ini itu akan melihat bahwa usaha kita bangun ini adalah usaha yang serius, bukan sekedar mengikuti tren atau apa saja gitu. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan keuntungan dari apa yang kita ajukan untuk terkait izin ini. Yang kedua yaitu berkaitan dengan izin-izin yang lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti izin halal. Kemudian izin BPOM, PIRT dan lain-lainnya. Nah, mereka saling keterkaitan Pak Ir. Jadi jika usaha UMKM ini belum ada izin NIB-nya, maka mereka nggak bisa mendaftarkan izin halalnya, izin BPOM-nya, PIRT segala macam. Nah, ini ujung tombak dari usahanya harus ada izin dulu. Nah, di sini kita memang beberapa data udah masuk ke saya untuk dibantukan bagaimana mendapatkan izin NIB ini Pak Ir. Dan udah saya coba koordinasikan dengan mereka, dan beberapa orang sudah saya buatkan NIB-nya. Bayar Bu? Gratis. Gratis. Kalau di komunitas HIWAPM saya gratiskan untuk teman-teman yang bergabung. Wih, mantap. Gratis yang urus ya. Silakan. Baik, Dunsana Podcast ya, kita mengajak untuk tonton terus podcast ini dan berikan komentar terbaikmu, dan jangan lupa klik linknya, karena 5 komentar terbaik akan diberikan gift oleh Bu Eni berupa skincare atau juga diskon umroh kan gitu kan. Oke, baik. Jadi Bu Eni, ini kita bicara tentang pemberdayaan wanita lah ya. Benar. Ya, Sumatera Barat sangat kental lah dengan aspek wanita nih. Wanita ini memang disanjung Sumatera Barat.
Laki-laki ini apalah kan misalnya gitu. Unduk kandung gitu kan. Iya. Jadi soal waris, soal keturunan segala macam itu ke wanita, makanya peran wanita sangat hebat. Dan memang fenomena wanita sumbar Minangkabau ini kuat itu sangat terasa, apalagi kayak di Pariaman di kampung kita kan. Ibu-ibu yang menggalih ke pasar, berangkat jam 3 pagi, pulang jam malam jam Isya, besok lagi jam 3 sudah standby lagi. Itu luar biasa Luar gitu kan. biasa. Ketika orang masih tidur dia sudah Kemana-mana ya. sudah pergi kemana-mana kayak gitu kan, luar biasa. Jadi sementara ada juga bapak-bapaknya ngopi dari pagi sampai siang, ngopi lagi malam sampai tengah malam gitu kan. Ini kan hal yang fenomena yang ada. Artinya wanita-wanita Sumbar ini orang-orang yang kuat dalam berusaha, Orang yang mandiri. mandiri kan gitu. Wanita-wanita tangguh lah sebenarnya. Iya, benar sekali. Tapi kalau dilihat hampir juga sebenarnya Indonesia juga kuat sebenarnya. Wanita-wanita Jawa itu kuat-kuat juga sebenarnya. Tapi kalau Minangkabau juga begitu. Nah, kira-kira bagaimana cerita pemberdayaan kalau kita masuk ke dalam di PKS-nya kira-kira gimana nih Bu ini? Ada pandangannya nggak kira-kira? Ya, gini alhamdulillahnya ya Pak Ir, saya bergabung di PKS ini sejak saya di bangku kuliah. Nah, saya diperkenalkan oleh senior-senior bergabung di komunitasnya anak-anak Rohis ya. Nah, di sini saya mengenal partai PKS ini. Anak Rohis sudah PKS Bu ya? Di bangku kuliah ya. Oh, bangku kuliah ya. Bangku kuliah. Oke. Kan ada organisasi keislaman. Iya. Nah, di sana saya melihat bahwa PKS ini sangat luar biasa dalam manajemen SDM yang ada. Nah, terkait peran perempuan yang ada di PKS ini, memang kita lihat ya, dulu kalau saya pikir itu PKS ini sangat eksklusif. Eksklusif? Mereka agak tertutup untuk kalangan mereka. Ibu nilai waktu masih kuliah? Iya. Nah, sampai sudah sekarang sudah tamat ya. Sampai sekarang masih memandang seperti itu. Tapi masih eksklusif. Iya, masih eksklusif. Namun beberapa waktu belakangan ini memang kita melihat mencoba untuk mencair ke lingkungan di luar gitu. Artinya PKS tidak tertutup hanya untuk kalangan mereka saja yang notabene disampaikan sebagai yang eksklusif tadi. Iya. Tapi telah mencoba untuk berbaur ke masyarakat luas gitu. Nah, salah satu yang saya lihat itu adalah menggait beberapa calon-calon legislatif ini dari orang-orang umum gitu. Nah, ini adalah suatu gebrakan baru bagi PKS. Karena kita tahu ya, kalau kita hanya berkungkung di internal kita nggak akan berkembang juga kan Pak Ir. Nah, di sini peran wanita di PKS ini kita lihat memang agak sedikit kurang artinya, kurang terekspos dan tidak terlihat di luar gitu. Karena di luarnya tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Karena lebih sibuk di dalam kurang lebih. Iya, karena karena eksklusif gitu kan. Selama saya bergabung ya, perempuan PKS ini luar biasa, tangguh-tangguh juga dan sangat memiliki nilai-nilai yang bagus dalam secara intelektual hebat, bagus, kayak potensi bagus. Potensi sangat bagus. Kemudian mereka juga mengayomi para perempuan-perempuan yang ada di sekitar gitu kan. Nah, cuman belum terekspos saja Pak Ir. Nah, di sini saya ingin membuka kekakuan yang ada di internal gitu, agar suasana yang ada di PKS ini lebih mencair juga gitu. Iya. Ya, sederhana sebenarnya. Kalau kita solehnya jangan secara pribadi saja. Tapi soleh itu berbagi dengan agar orang sekitar juga soleh. Sama juga kalau kita misalnya sudah baik, wanita-wanita PKS sudah baik di internal dirinya, harusnya kebaikan itu ditularkan kepada lingkungannya kan gitu. Jadi harus membuka diri gitu. Jadi mungkin ini gembok sebenarnya. Gembok eksklusif itu adalah gembok yang harus dibuka. Benar sekali. Jadi kalau tokoh-tokoh seperti Bu Weni atau tokoh-tokoh yang lain seperti Umi Harneli misalnya tidak membuka diri misalnya kan, tentu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kepada masyarakat, ya kan? Padahal secara personnya, secara pribadinya itu sudah bagus. Cuma bagaimana kebagusan secara pribadi ditularkan lagi kepada masyarakat ya. Jadi ini sangat penting barangkali pesannya juga untuk kawan-kawan yang lain. Ternyata tokoh-tokoh di luar yang bergabung dengan PKS yang menjadi caleg itu setelah kita banyak dialog itu orang-orang hebat.
Iya. Orang-orang hebat mungkin kalah juga sempat terjang kita sama dia gitu. Iya, iya. Karena dia bekerja di luar sementara kita di dalam aja kan gitu dan tidak terlihat keluar gitu kan. Iya, iya. Dan itu mungkin jadi momentum juga buat kita bahwa kita secara potensi itu hebat cuman belum bisa memunculkan potensi itu keluar kayak gitu kan. Padahal secara internalnya hebat-hebat. Nah, ini mungkin bagus ya, mungkin Bu ini juga bisa mengajak tokoh-tokoh dari ibu-ibu yang lain dari PKS untuk bisa memperlihatkan potensinya. Iya. Sehingga orang lihat, oh ini wanita-wanita PKS gitu kan, orang-orang hebat juga sebenarnya kayak gitu. Benar sekali Pak Ir, karena memang fokus saya memang ke perempuan ya, perempuan yang membangun UMKM gitu. Nah di sini kalau kita lihat ya data yang ada di Dinas Koperasi, jumlah UMKM yang ada di tahun 2021 itu masa pandemi ya, 11.787. Nah, itu data yang masuk ke Dinas Koperasi, jumlah UMKM di Sumbar. Nah, 11.000? 11.787. Nah, menjelang 2023 ini naik sangat signifikan sekali hingga mencapai 400%. Jadi 41 sekarang, 41.000 Pak. Jadi ya. 11.000 jadi 41.000. Nah, ini artinya biasa ya. peran UMKM ini sangat penting di Sumbar untuk perekonomian. Betul. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai pertumbuhan UMKM ini memang suatu hal yang sangat menarik kita bahas. Iya. Untuk perkembangan perekonomian yang ada di Sumbar. Betul. Nah, makanya saya ingin UMKM ini menjadi lebih maju, mandiri, tanpa ada gangguan, kemudian harus menopang dengan yang lain gitu. Pastinya itu akan bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri gitu. Dusana Podcast, ya sekali lagi kita sampaikan, ikuti terus podcast ini dan jangan lupa memberikan komentar terbaik. Ya, dari 5 komentar akan kita berikan gift ya. Bisa juga skincare atau juga umroh. Ya, diskon umroh bukan umroh ya. Diskon umroh. Dan jangan lupa klik linknya ya, di description-nya. Bu Weni, kita nanti sebentar lagi Bu Weni akan melangkah ke DPRD provinsi ya. Iya, insya Allah. Oke, insya Allah ya, nomor 9 ya gitu nomor kan. 9. Jadi Bu Weni salah satu tokoh dari PKS nih. Nah, dan ada juga salah tokoh dari eksternal, itu luar biasa juga Bu Weni. Jadi kompetisinya tidak hanya di internal, tapi kompetisinya juga sudah ada tokoh-tokoh dari luar yang juga hebat-hebat kan gitu kan. Benar. Nah, bagaimana Bu Weni menatap persaingan di level untuk proses pencalekan ini Bu Weni? Gimana Bu Weni? Ini sangat luar biasa kali ya bagi saya pribadi ini Pak Ir. Iya. Karena kalau ada mimpi nggak jadi mau masuk DPRD sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah terbayang. Nggak pernah mimpi. Memang karena basic kita sebagai karyawan dulu ya, mungkin mental saya sendiri belum terlatih untuk maju sebagai anggota legislatif gitu. Cuman di sini kita harus siap dengan kondisi apa yang kita hadapi sekarang. Nah, apapun itu tantangan di luar, kita harus memiliki value sendiri. Kita harus memiliki apa sih nilai saya di mata orang lain. Nah, dibandingkan caleg-caleg yang lain. Kita harus tampil. Kita harus speak up juga. Kalau kita nggak tampil, orang-orang nggak akan tahu. Betul. Lu siapa? Tiba-tiba nyalek gitu kan. Kamu siapa gitu. Jadi saya ingin memfokuskan diri saya untuk pengabdian ke masyarakat, nah, terutama ke UMKM tadi. Kalau yang lain mungkin mereka memiliki strategi dan cara-cara sendiri untuk mengangkat diri mereka untuk ke masyarakat gitu. Cuman di sini saya udah niatkan dari awal nih ya Pak Ir. Kalau untuk maju sebagai caleg, saya bukan posisi kedudukan atau uang atau bukan mencari jabatan. Bukan gitu. Jabatan ya Pak Ir, karena kalau sekedar untuk mendapatkan makan fasilitas rumah itu udah saya dapatkan gitu. Ya, minimal materi itu materi gitu. Cukup untuk diri sendiri gitu. Cuman bagaimana manfaatnya diri kita ini untuk masyarakat. Nah, di sini saya udah niatkan walaupun tidak saya deklarasikan seperti caleg. Ada caleg dari PKS juga yang mendeklarasikan bahwa 100% dari gajinya mereka wakafkan, mereka infakkan untuk masyarakat gitu. Nah, saya tanpa harus mendeklarasikan itu, saya sudah meniatkan diri saya bahwa apa yang saya peroleh dari anggota Dewan Legislatif nanti,
Itu akan saya infakkan untuk masyarakat. Wis, mantap. Ini niat baik dari Bu Weni ya, pemirsa podcast ya. Kita hapus dulu untuk niat Bu Weni ini. Jadi dia tidak bermimpi untuk maju di DPRD atau menjadi anggota dewan, tapi karena ini bagian dari amanah yang diberikan sehingga dia menyiapkan dirinya untuk maju ya dalam Pileg 2024. Dan kalaupun misalnya terpilih, itu bagian dari sebuah pengabdian. Iya, benar. Nah, dan kemudian kalau ada yang didapatkan akan dikembalikan ke masyarakat, kan gitu kan? Iya, benar. Jadi mindset begini harus kita sebarkan pada banyak orang dan pada banyak caleg juga. Jangan ada persepsi untuk maju di dewan itu adalah untuk memperbaiki level sosial gitu kan. Karena di teori lain orang duduk sebagai dewan itu untuk eksistensi dirinya. Karena sudah secara sosial sudah di posisi atas, dia pengen orang lihat kesuksesannya itu. Tapi kita tidak kayak gitu kan. Kita pengen memberikan kontribusi ya kepada masyarakat kayak. Mudah-mudahan saya melihat orang-orang seperti Bu ini harus diperbanyak. Tidak difotokopi tapi duplikatornya harus banyak kayak gitu kan. Sehingga spiritnya tuh untuk maju itu betul-betul sebuah perjuangan dan pengabdian kayak gitu. Ya, nomor 9 Bu ya. Nomor 9 Pak. Nomor 9 cantik Bu. Nomor keberuntungan kata. Nomor ganjil ya Pak ya. Nomor ganjil gitu. Tidak terpengaruh nomor kan? Tidak dong. Karena elektabilitas seorang itu tidak dilihat dari nomor urut mereka. Tapi bagaimana masyarakat memandang bahwa caleg ini pantas untuk naik dan caleg ini pantas untuk kita perjuangkan untuk masyarakat banyak gitu. Dan kalau tidak salah belum ada caleg wanita dari PKS di provinsi kalau tidak salah ya. Yang naik ya Pak ya? Yang naik belum ada ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Sudah berapa periode ini? Sejauh ini laki-laki semua ya. Laki-laki semua dan sudah ada yang sekian kali periode gitu kan? Iya benar. Tapi belum ada yang wanita yang naik nih. Ini perlu didukung seperti ini kan gitu kan? Iya. Kalau mewakili kaum perempuan ya pastinya. Mewakili kaum perempuan Pak, ya? minimal satu. Minimal satu ya. Minimal. Kalau di provinsi Tengah sudah ada satu. Iya. Ada. Kalau di tingkat pusat kan ya? sudah ada Bu Nevi misalnya kan. Tapi untuk level provinsi belum ada dari PKS ya. Belum ada dari PKS. Catat ini, belum ada. Ini adalah sebuah tantangan juga bagi tantangan PKS. buat wanita PKS kan gitu terutama kan. bagi saya pribadi tentunya. Dan mungkin juga bisa dibangun opini ini untuk caleg-caleg PKS yang ibu-ibu di provinsi agar adalah salah satu dari misalnya 10, 11 tapi satunya perempuan kayak gitu kan. Iya benar-benar. Karena kita tahu juga kan pemilih perempuan laki-laki ini sebenarnya sama. Cuman yang mempengaruhi pemilih ini adalah para perempuan. Bagaimana itu tantangan bagi saya bagaimana saya masuk ke perempuan-perempuan Minang yang ada di Padang ini kan khususnya untuk Dapil 1. Bagaimana saya masuk ke mereka agar memilih saya nanti gitu. Karena perempuan ini kalau mereka udah di rumah tangga pasti mempengaruhi suami, mempengaruhi anak dan kerabat-kerabat yang lain. Nah, karena peran perempuan ini sangat penting dalam pemilihan. Jadi bagi masyarakat Minang, Kota Padang khususnya kan, jangan sampai ada yang golput nanti. Nah, usahakan itu adalah hak kita dan itu akan menentukan masa depan kita ke depannya selama 5 tahun. Nah, ini adalah waktu bagi kita yang sangat berharga, jangan sampai ketinggalan nanti di 14 Februari nanti ya Pak Ir ya 2024. Ya. Baik, ini menarik. Artinya apa yang disampaikan Bu Weni ini adalah gagasan baru di mana dia mengumpulkan para pengusaha wanita Minang. Biasanya himpunan pengusaha wanita Minang atau apapun himpunannya orang-orang Minang ini adanya di rantau Bu. Iya benar. Dari mereka karena sudah sukses di rantau bikin himpunan IKM kah macam-macam kah himpunan pengusaha Minang. Jadi himpunan itu adanya dari rantau ke Minang gitu loh. Nah ini kenapa buatnya di Sumatera Barat kayak gitu kan? Seharusnya seperti itu Pak. Mindsetnya kenapa di pusat? Di pusat itu kan bukan Minang gitu. Harusnya pusatnya yang ada di Minang. Harusnya dong, pusat gitu. dari Minangkabau. Dari Minangkabau keluar gitu ya? Keluar kita. Karena Oke. kita lihat kan beberapa himpunan yang melegalitaskan diri mereka sebagai sebuah komunitas untuk masyarakat Minang, tapi mereka itu suksesnya bukan di Minang gitu. Nah, saya ingin memfokuskan bagaimana memang orang Minang ini suksesnya di Minang. Jadi enggak nunggu dia sukses dulu di rantau balik ke Minang gitu. Nah, bagaimana cara kita sukseskan di negeri kita sendiri. Betul. Nah, karena Sumbar ini Pak Ir memiliki
potensi yang sangat besar. Betul. Nah, apalagi saya kan juga bergerak di biro travel perjalanan. Ada domestik dan umroh. Makanya saya tadi kasih ada voucher umroh, kemudian travel domestik perjalanan untuk liburan. Nah, Sumbar adalah daerah terkaya akan destinasi wisata. Betul. Nah, kita tidak menemukan di daerah lain yang komplit sekomplitnya Sumbar. Iya, betul. Ada gunung, ada bukit ya, ada bukit, ada gunung lembah, juga. kemudian Laut. gunung ya, laut, danau, Sungai. dan itu sangat komplit. Kalau kita lihat daerah wisatanya, ini sangat berpotensi. Cuman belum belum dieksplor lebih tinggi lagi, dikelola. Belum dikelola sebaik mungkin. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain seperti Bali, kemudian di Jawa, itu kan mereka memang memfokuskan di sektor pariwisata. Nah, kita juga ingin bahwa Sumbar ini memiliki nilai yang lebih dari mereka. Betul. Nah, saya sebagai penggerak pariwisata juga di sini memang memiliki mimpi juga untuk mendatangkan pelancong atau turis-turis ke Sumbar gitu. Dan saya juga ingin mengubah mindset masyarakat Minang ini karena kalau dari dulu ya kita lihat bahwa orang-orang Minang, beberapa mereka itu menghalangi untuk perkembangan daerah wisata. Nah, mereka mikirnya ini akan ada benturan budaya. Budaya yang cukup kental. Ini memang sangat menggembok potensi yang ada di Sumbar ini. Seperti kayak daerah-daerah tertentu yang melarang pemerintah untuk memperkembangkan daerah itu untuk objek wisata. Nah, dengan alasan bahwa akan ada bala lah kalau seandainya ada yang datang pacaran atau apa gitu kan, buat maksiat. Nah, di sini kita melihat bahwa daerah wisata tidak hanya untuk itu saja. Nah, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat lokal itu harus ini juga gitu kan, harus baik juga bagaimana mengkomunikasikannya agar ini ujung-ujungnya juga perekonomian. Kalau seandainya para turis atau para tamu dari luar itu datang ke Sumbar, itu akan menaikkan omset perekonomian, APBD daerah segala macam. Ketika masyarakat jualan dekat daerah wisata dan itu juga bermanfaat bagi mereka, kenapa harus dibatas-batasi gitu. Nah, ini yang harus kita paham ke masyarakat bahwa jangan hanya memandang dari segi budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat, tapi kita juga harus mencoba untuk membuka cakrawala kita juga untuk masyarakat ini agar nantinya tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di daerah tersebut ya Pak Ir, seperti budaya. Nah, kalau di Bali itu memang budaya mereka kan ada ritual-ritual mereka dan itu tetap utuh gitu dan tidak rusak dengan adanya budaya luar yang masuk gitu. Nah, tapi kita memang di sini kan adat bersandi syarat bersandi kita pula. Memang kita lebih ke agamais gitu. Nah, kita bisa mengedukasi ini. Nah, seperti pelancong dari luar masuk ke kita, datang ke Masjid Raya Sumbar, kita tinggal kasih ini aja. Kalau datang ke sini harus pakaian sopan atau apa gitu kan bisa diedukasi gitu. Tanpa harus menutup kemungkinan perkembangan daerah wisata. Nah, ini adalah bentuk PR juga bagi pemerintah, bagaimana pemerintah masuk ke masyarakat untuk pengembangan daerah-daerah wisata. Luar biasa memang pariwisata Sumatera Barat sangat hebat, menjadi pilihan nomor 1 untuk destinasi untuk lokal Indonesia sebenarnya. Dan kita punya alam, kita punya laut, kita punya gunung, segala ada potensi. Cuman kadang-kadang belum perlu di-create sedikit, perlu di-create. Misalnya kayak ada satu tempat di Jawa Timur yang itu cuman areal 1 hektar, tapi kita berasa di 3 hektar gitu. Yang ditampilkan hanya alat-alat dari sepeda, alat angkut namanya, tapi hebat. Jadi kita nggak kalah, soal alam kita nggak kalah, cuman kita perlu memoles lagi, memanage lagi, mengelola lagi lebih baik ya kan. Dan ini kita juga sudah bahas dalam podcast sebelumnya bersama salah satu DPR RI anggota kita dan dia emang tokoh pariwisata.
Dan kaitannya dengan pariwisata dengan UMKM itu sangat kuat, di mana kita juga punya kemampuan mengolah makanan atau kuliner kita itu sangat hebat, sangat mendunia kayak gitu loh. Jadi yang kita jual tidak hanya alamnya, makanan juga sudah, rendang itu sudah mendunia di mana-mana gitu kan. Malah ada salah satu di Eropa kalau tidak salah akan dibuat sentral rendang untuk marketingnya di Eropa. Itu luar biasa kayak gitu kan. Jadi dukungan di UMKM ini sebenarnya sangat kuat untuk porsinya di pariwisata juga. Apalagi misalnya dengan menertibkan UMKM ini dengan izinnya, halalnya segala macam, tentu akan membuka pengusaha-pengusaha kecil tadi, UMKM tadi untuk go internasional atau go nasional kan. Nah ini sangat luar biasa lah ya, artinya potensi yang ada di Sumatera Barat ya kan untuk meningkatkan devisa Sumatera Barat karena APBD kita kecil, sangat kecil Pak, kecil. dengan luas daerah yang hanya seperti untuk ini. Sumatera Barat. Provinsi daerah tetangga kabupaten 7 triliun satu kabupaten gitu kan, seperti buang uang ke laut tadi ya. Iya benar. Nah jadi ini butuh orang-orang seperti Bu Weni ada di parlemen untuk mengangkat isu-isu seperti ini. Ya. Amin, insya Allah ya Pak ya. Maka Dusun APKS ya kita dukung Bu Weni ya untuk duduk di provinsi, di DPRD provinsi ya di Pileg 2024 Februari besok. Jangan lupa datang ke TPS ya, silakan pilih. Ya, Pak ya. Silakan pilih ya. Mudah-mudahan Bu Weni bisa salah satu dari tokoh wanita perempuan pertama dari PKS yang duduk menjadi anggota Dewan Provinsi nanti. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Baik. Demikian bincang kita Bu pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak UMKM dan mudah-mudahan juga menjadi doa kita bersama Bu Weni duduk sebagai anggota Dewan di Provinsi Sumatera Barat. Demikian banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.